Kenapa perlu penciptaan ulang? Langit yang baru, bumi yang baru. Betul? Apa Tuhan kurang kerjaan? Betul? Ingat saudara, Tuhan itu kudus, tiada noda, tiada celah. Semua karena iblis. Dia merusak rencana Allah dan dia merusak ciptaan Allah supaya tidak berkenan kepada Allah. Dia sangat iri hati dan dia ingin merekrut sebanyak mungkin menjadi pengikutnya. Sampai sekarang dia bergerak cepat karena dia tahu zaman baru sudah tidak lama lagi dimulai. Sebelum Tuhan Elohim menciptakan manusia, yang paling awal diciptakan adalah malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Hitungan sendiri. Berlaksa-laksa. Selaksa itu 10.000. Yang jelas satu, jumlah malaikat lebih banyak melebihi jumlah manusia. Nah, di situ pula diciptakan malaikat terkuat. Yang pertama, yang namanya adalah Mikael. Saudara, jenderalnya Tuhan. Yang kedua, diciptakan malaikat Gabriel. Dan yang ketiga, diciptakan lebih mulia, lebih dahsyat, lebih hebat, melebihi malaikat yang lain. Yaitu Lucifer. Bahkan di dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia, kitab Yeskiel, dikatakan diberi tempat kudus. Dijaga oleh para kerub. Bayangkan, kerub itu adalah malaikat penjaga kekudusan Tuhan. Amin. Artinya suatu posisi yang sangat mulia. Dan Lucifer membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer, malaikat yang dekat dengan Tuhan. Secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Karena Lucifer tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer melawan Tuhan. Merencanakan dari keinginannya sendiri, melawan, memberontak kepada Allah. Terjadilah pertempuran di surga. Yang berpihak pada Tuhan, 2/3. Pemimpinnya adalah Mikael dan Gabriel. Yang melawan Tuhan, 1/3. Lucifer kalah karena Tuhan Maha Kuasa. Dilempar ke bumi. Jadilah iblis. Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Segambar, serupa dengan Tuhan, yaitu Adam. Manusia. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Malaikat kegelapan. Dulu malaikat yang disayang Tuhan, sekarang menjadi malaikat apa? Musuhnya Tuhan. Yang jadi pertanyaan satu, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ingat, Lucifer dari keinginannya sendiri merencanakan memberontak kepada Allah. Dari keinginan sendiri merencanakan pemberontakan. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan melawan mengkudeta Tuhan. Itu bedanya. Makanya manusia diberi kesempatan pengampunan. Kenapa Allah datang ke dalam dunia? Ingat, tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Jelas? Makanya Tuhan tidak mengutus malaikat, Jibril, kok berangkat? Enggak.
jadi manusia senang. Enggak. Kenapa? Tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri. Makanya saudara ini disayang Tuhan. Allah datang ke dalam dunia. Apa buktinya? Kita diciptakan menggantikan posisi Lucifer. Ingat saudara, nanti di sorga dijamin tidak ada yang ngedarin kantong kolekte. Nggak ada. Perpuluhan juga nggak ada. Betul Pak Pendeta? Ada. Di gereja ada perpuluhan, ada kolekte. Di sorga tidak ada kolekte. Dan tidak ada yang khotbah juga. Yang ada adalah pemuji penyembah. Pemuji penyembah. Saya memberitahu saudara. Saudara, yang jatuh dalam dosa sepertiga malaikat adalah malaikat apa? Pemuji penyembah. Betul? Amin. Hidup hanya ada dua pilihan. Satu, di surga nyanyi nonstop. Kedua, di neraka digebukin sengsara nonstop. Milih mana? Jadi di surga sudah tidak ada iblis lagi. Sudah tidak ada setan lagi. Kenapa? Sudah dibuang ke bumi. Dan menunggu apa? Hari penghakiman. Langit yang sekarang akan lenyap. Dan bumi yang sekarang akan lenyap. Seperti gulungan kitab. Dan Tuhan ciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Kenapa perlu penciptaan ulang? Langit yang baru, bumi yang baru. Betul? Apa Tuhan kurang kerjaan? Betul? Ingat saudara, Tuhan itu kudus, tiada noda, tiada celah. Langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Jelas? Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Pemberontakan manusia. Tuhan itu suci, tiada noda, tiada celah. Maka Tuhan perlu menciptakan apa? Langit yang baru. Dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Bahwa iblis itu merusak. Dan iblis adalah ciptaan yang sangat durhaka. Nggak tahu diri. Nggak ingat dia siapa. Kok bisa-bisanya menjadi ingin seperti Tuhan. Menjadi seperti Tuhan. Memiliki tahta, memiliki kedudukan, dan disembah. Diciptakan sebagai malaikat yang mulia, itu tidak cukup. Dia ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan bahkan dia adalah tokoh, dalang, aktor dosa yang pertama kali terjadi. Yaitu di sorga dengan menarik sepertiga malaikat untuk berontak kepada Allah. Itulah dia iblis, Satan, atau yang dikenal dengan terjemahan King James Version, Lucifer. Nah, Lucifer ini terus melancarkan keinginannya untuk merekrut sebanyak mungkin oknum yang bisa dia goda, dia tarik menjadi pengikutnya, yaitu manusia. Iblis ini iri hati kepada manusia karena manusia diciptakan semacam untuk menggantikan posisi dia di hadapan Tuhan. Sehingga dia juga merusak hubungan manusia dengan Allah. Terjadi di Taman Eden. Manusia digoda supaya melanggar perintah Tuhan. Dan mereka berdosa dan sama seperti dia. Hanya saja bedanya, iblis ingin seperti Allah. Menjadi Allah, disembah. Kalau manusia ingin seperti Allah dari segi pengetahuan saja. Sehingga dosa mereka berbeda. Dampaknya pun berbeda. Iblis tidak diampuni, manusia diampuni. Karena manusia adalah pribadi yang lemah, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sehingga terus ada pengampunan. Dan mereka adalah korban. Termasuk kita adalah manusia, korban dari
iblis. Nah, ternyata segala sesuatu yang terjadi di muka bumi dan yang kita sedang jalani, itu semua berdampak kepada kekekalan. Sahabat harus tahu itu, harus ingat, semua akan berdampak kepada kekekalan. Iblis sudah merusak rencana Allah yang dipersiapkan sejak awal kepada Adam dan Hawa serta keturunannya. Dan rencana itu sangat indah. Tinggal di Taman Eden, pusat kota dunia, dan memiliki segalanya. Tapi hancur seketika karena dosa. Mereka diusir, mereka dikutuk, dan mereka mengalami keterputusan dengan Allah. Itu sehingga rencana yang baru Tuhan konsep kembali. Dan rencana yang baru ini sedang berlangsung. Dan kita sedang mengarah ke sana. Apa itu? Yaitu Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Semuanya akan baru. Kenapa? Karena bumi yang lama kita sekarang tinggali dan langit yang lama itu sudah tercemar oleh dosa melalui keberadaan iblis dan manusia berdosa. Sehingga Wahyu pasal 21 dengan tegas menceritakan suatu ketika akan Tuhan hadirkan kembali yang baru untuk menjadi tempat kita orang percaya nanti tinggal bersama Tuhan selamanya. Silahkan dipelajari Wahyu pasal 21 seperti apa Yerusalem baru, bumi baru, dan langit baru. Sangat indah. Di tempat itu tidak ada air mata, tidak ada ratap dan tangis kertakan gigi, tidak ada. Tempatnya sangat indah. Sinar kemuliaan Allah menerangi setiap oknum yang ada di sana. Lantainya ada emas, dindingnya permata, kisopras, dan lain sebagainya. Indah sekali pokoknya. Itulah tempat yang Tuhan siapkan untuk kita orang percaya sebagai pengganti rencana Allah yang indah sejak awal yang dirusak oleh iblis. Jadi jangan takut sahabat. Apapun boleh hilang dari kehidupan kita. Tetapi satu, iman jangan sampai hilang. Kita jangan sampai tidak beriman lagi kepada Tuhan. Pastikan seperti apapun iblis menggoda kita, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita akan terus berjalan dengan Tuhan. Karena ada penghiburan, pengharapan yang luar biasa. Inilah yang sedang kita persiapkan. Suatu ketika kita akan masuk ke tempat tersebut. Apa yang kita persiapkan? Kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena semua akan berdampak kepada kekekalan. Dan iblis itu perusak, penghancur rencana Allah. Termasuk nanti hubungan kita dengan Allah yang sekarang. Dia akan buat kita tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi kalau sahabat sudah suam-suam kuku dalam Tuhan, sudah tidak lagi berbuat baik, sudah lagi tidak ibadah, berarti dia sudah mulai berhasil. Tinggal satu langkah. Apabila sahabat sudah meninggalkan Tuhan, maka sahabat sudah menjadi alat iblis. Dan sahabat tidak akan masuk kepada rencana Allah yang indah itu. Kadang-kadang iblis tidak masalah kita datang ke gereja. Yang dia mau adalah kita ke gereja tapi tak beriman kepada Allah. Kadang-kadang iblis izinkan kita pelayanan. Tetapi dia ingin kita pelayanan tapi tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang akhir-akhir ini melayani tapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari introspeksi diri kita. Kadang-kadang orang melayani berpikir untuk mamon. Aku dapat apa? Kalau nggak dapat sesuatu nggak usah pelayanan. Itu. Pastikan kita dimurnikan dalam Tuhan. Mari persiapkan diri untuk masuk ke tempat yang indah. Yerusalem baru, bumi baru, dan langit baru. Ditambah lagi akhir-akhir ini kehidupan manusia di muka bumi penuh dengan ancaman yang mengerikan. Kapan saja kita bisa terenggut nyawa. Kapan saja. Tapi percayalah, kalau kita dalam Tuhan,
sekalipun kita terenggut, Tuhan bertanggung jawab untuk mengangkat kita, membawa kita tinggal bersamanya. Suatu ketika kita ketemu di Yerusalem baru, bumi baru, dan langit baru. Yang percaya bertemu di reuni akbar bersama orang-orang percaya, katakan amin.